Shalom, shalom. Selamat hari Sabtu, 30 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 38. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis sudah mencapai Yehezkiel 38. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada suatu hari, pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rencana jahat. Engkau membuat rancangan jahat. Kau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok. Dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak
dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Kau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul, dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Umat Allah. Gog dan Magog adalah nubuatan mengenai masa depan. Sangat mungkin ini merujuk kepada Armageddon, atau perang habis-habisan terakhir antara the kingdom of God dengan musuhnya, berarti antikris yang akan bangkit bersama-sama bersatu melawan dari bertangan Allah yang tak terkalahkan. Pada akhirnya persekutuan yang disebut Gog tersebut akan dikalahkan oleh Allah sendiri. Gog adalah raja negeri Magog dan pimpinan tertinggi negeri Mesek dan Tubal. Mesek dan Tubal adalah nama putra-putra Yafet. Jadi pertempuran di masa depan ini akan dipimpin oleh keturunan Yafet. Gog juga merupakan nama yang melambangkan kejahatan dan perlawanan kepada Allah. Suatu negeri yang terletak jauh di sebelah utara umat Tuhan. Inilah yang akan terjadi. Nubuat ini adalah sebangsa perumpamaan yang melukiskan peperangan terakhir yang saya tadi katakan. Nah umat Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Kalau tidak terjadi sekarang atau besok, tapi pasti terjadi entah kapan. Kita tidak bisa menjadi orang yang tidak melihat tanda-tanda zaman. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi sekeliling kita. Jangan jadi orang yang harus hancur lebur baru mencari Tuhan. Saya mengajak kalian semua pendengar Grace Words yang setia, ya, bahwa pada saat kita melihat tangan kuasa Tuhan, kita mendapatkan dua pelajaran. Tuhan tidak pernah lupa memberkati orang yang dikasihinya. Sayangi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan kekuatanmu. Tapi Tuhan juga tidak pernah lupa membalaskan kepada yang sombong, kepada yang pongah, yang merasa diri melampaui Tuhan.
maka persekutuan daripada orang-orang dan bangsa-bangsa yang menyembah berhala atau tidak percaya kepada Tuhan, atau percaya kepada Tuhan dengan cara yang bukan Tuhan mau, maka tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat Tuhan akan menumpahkan cawan murkanya kepada orang-orang atau bangsa yang demikian. Nah, umat Tuhan, saat itu saya berdoa supaya engkau dan aku tidak ditemukan oleh Sang Maha Tinggi berpihak kepada yang keliru. Setiap hari, setiap hidup adalah kesempatan dari Tuhan untuk mengenal lebih lagi, melayani lebih lagi, berbenah diri lebih lagi, sehingga kita mengenal jalan-jalannya dan hidup dalam terang cahaya firman-Nya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.